Asri dari Kampus Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Saya dari kelas 2A dengan NIM 1322134001. Jadi di saat ini saya akan membahas tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah SE MAK dan Bapak Barus Umarela SE MSI-AK. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang Blue Economy. Blue Economy ialah kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah yang keluar dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut lainnya harus selalu berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh terhadap habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Dari Blue Economy tadi, kita akan mengetahui apa itu Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy yang mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Di sini saya mengambil beberapa landasan teori. Yang pertama, hasil penelitian baru 2017, temuan penelitian Prayuda 2020, menurut Saifuddin 2015. Penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti. Jadi di sini mereka menemukan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat minim dalam menjaga lingkungan serta keterbatasan sarana prasarana dalam mengelola limbah dan sampah sehingga mengancam keberlangsungan sektor wisata pantai dan hayati laut. Hingga saat ini, Provinsi Maluku belum menetapkan riset apapun dalam penerapan Blue Accounting pada usaha pariwisata, khususnya wisata pantai. Dari landasan teori tadi, di sini metodologi penelitian yang saya ambil yaitu bahwa penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardani et al. 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani et al. 2020, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku, data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. Analisis juga dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empirik. Jadi dari penjelasan saya tadi, bisa disimpulkan bahwa pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diberlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Adapun biaya depresiasi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi Blue Accounting diakui sebagai akun biaya Blue Accounting. Juga pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Misalnya pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting di posisi debit pada akun akumulasi depresiasi peralatan di posisi kredit, sehingga pencatatan jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi suatu unit bisnis
yang bergerak di sektor pariwisata dan sektor perikanan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta. Di sini kita dapat melihat bahwa kunjungan wisatawan pantai tahun 2017 sampai 2020, pengunjung tertinggi di tahun 2018 sebesar 26%, sedangkan tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 90.743.000 kunjungan atau sebesar 77%. Pada gambar yang kedua, pengunjung tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 20%. Tahun 2019 sebesar 16% dan tahun 2020 sebesar 19%. Dari jumlah wisatawan tadi, di sini akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD, di mana pada gambar 3 ini Pantai Hunimua 2017 sebanyak Rp480.083.786. Pada 2018 Rp682.883.500, 2019 Rp432.195.500, dan tahun 2020 Rp180.773.000, 624.217.000. Dan pada gambar yang keempat ini PAD wisata Pantai Namalatu 2017 Rp112.784.075. Pada 2018 Rp175.081.000, 2019 Rp144.147.000, pada tahun 2020 Rp147.377.000, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak Rp173.866.500. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai Hunimua dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting. Padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam transisi COVID-19 menuju new normal. Temuan ini merupakan nilai kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu karena tidak ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan nilai kontribusi wisata Pantai Hunimua dan wisata Pantai Namalatu terhadap PAD pemerintah provinsi Pemprov Maluku. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah subitem biaya pada laporan laba rugi, diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset atau aktiva pada neraca
diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting sebagai posisi kredit. Juga jumlah kunjungan para wisatawan, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir tidak stabil karena dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak sangat parah. Kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah kontribusi wisata pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku dari 2017 sampai dengan 2021. Implikasi dari pembahasan kita saat ini yaitu menambah kasana keilmuan bidang akuntansi terkait Blue Accounting yang masih sedikit riset terkait. Terus IAI sebaiknya dapat mempertimbangkan untuk membuka kesempatan bagi para praktisi, dosen, stakeholder untuk bersama-sama memberikan masukan dan mengusulkan draft PSAK yang secara khusus mengatur tentang pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan unit usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sebagai daerah otonom agar dapat melahirkan regulasi yang secara khusus mengatur kewajiban usaha pariwisata. Saran yang saya mau sampaikan di saat ini yaitu agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan atau mencantumkan Blue Accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. 2. Agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. 3. Agar memperluas cakupan penelitian, bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah tetapi juga yang dikelola oleh pihak swasta. 4. Agar dapat membandingkan daya tarik wisatawan antara pusat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh pihak swasta. Yang kelima, agar dapat membandingkan kontribusi pariwisata khususnya wisata pantai terhadap PAD antara pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan yang dikelola oleh swasta. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pembahasan saya saat ini. Terima kasih karena sudah menonton.